Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua bersama pada hari ini di tempat yang insya Allah tak lagi kita ragukan bersama bahwa cucuran rahmat Allah turun di tengah-tengah kita semua. Kita berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah. Kita berkumpul dengan satu tujuan mengharap kebaikan dari Allah. Kita pun berkumpul di sini dengan harapan satu, yaitu kita berharap keridhaan dari Allah. Dan tentunya kita bersama hari ini berkumpul dengan harapan sedikit kita membaca, sedikit kita mengulas daripada bagaimana hidupnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Maulid Nabi kita Muhammad, bahwa sesungguhnya kisah-kisah tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, beberapa kisah aku kisahkan kepada kalian. Tujuan Allah mengisahkan kisahnya para nabi untuk apa? Kalau kita buka Quran, kita dapatin di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf. Kalau kita buka Quran, kita dapati di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa. Kita buka Al-Quran, didapati pula di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Quran ada kisah Sayyidatuna Maryam. Bahkan di dalam Al-Quran ada kisah demi kisah lainnya tentang orang-orang yang Allah sebutkan, di antaranya Luqmanul Hakim, yang masih diperdebatkan oleh para ulama bahwa dia antara nabi ataupun dia hanya orang saleh. Dari semua itu, kenapa Allah kisahkan kepada kita daripada kisah-kisah itu? Allah yang jawab. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Tujuan kisah agar lebih memantapkan hati, agar hati kita yang sebelumnya memiliki keraguan, maka keraguan itu dapat dibantah. Dengan apa? Dengan adanya kisah yang Allah Subhanahu wa taala uraikan di dalam firman-Nya. Lalu selanjutnya tujuan untuk apa lagi? Untuk memantapkan hati kita semakin kuat imannya, agar kita semakin yakin perjuangan, usaha yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu tentang bagaimana mereka menyikapi dan menghadapi para umat-umatnya yang bertentangan dengan ajaran-ajaran mereka, agar kita di akhir zaman ini, yaitu selaku daripada umat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa memetik hikmah dan pelajarannya agar kita tidak serupa dengan tingkah laku mereka. Lalu pertanyaannya, di mana kisah Nabi Muhammad? Di mana kisah Nabi Muhammad? Kenapa tidak ada kisah kelahiran Nabi di dalam Al-Quran? Kenapa Allah tidak repot mengisahkan kisah Nabi di dalam Al-Quran? Jikalau ada yang bertanya kepada kita hal demikian, maka jawabannya sederhana. Nabi baru diutus umur 40 tahun. Tapi Allah mengisahkan kelahiran Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi mana yang lebih perlu kita utamakan? Nabi Muhammad. Kalau di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita mengkaji kelahiran Nabi Allah Isa, lalu pertanyaannya,
Apa kita tidak perlu mengkaji tentang kelahiran manusia termulia Nabi Muhammad? Namun permasalahannya, Nabi diutus usia 40 tahun, maka dari usia kelahiran sampai usia 40 tahun Allah tidak uraikan di dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran mengisahkan sesuatu yang datangnya setelah Nabi kita diutus sampai akhir hayatnya. Maka kita ketinggalan kisah Nabi dari beliau lahir sampai beliau diutus. Kita kehilangan kisah Nabi dari beliau lahir sampai beliau diutus. Yang mana kisah tersebut bila mana tidak kita jadikan pelajaran dan pembelajaran, maka itu tidak dapat menguatkan kita untuk dapat yakin sepenuhnya terhadap sifat-sifat luhurnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau itu di usia 40 tahun beliau kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki julukan demi julukan Al-Amin dan lain sebagainya. Tapi di balik julukan-julukan itu dari mana? Apa kisahnya? Kenapa beliau dijuluki Al-Amin? Kenapa orang begitu percaya kepada Nabi? Kisah itu semua diabadikan di dalam sabda-sabdanya Rasulullah, diabadikan di dalam pengakuan-pengakuan sahabatnya Rasulullah, agar kita bisa terus mengkaji dan mempelajari dan membuat hati kita semakin yakin bahwa yang kita kenal dari sang Nabi bukan sembarang sifat-sifat yang biasa, tetapi justru apa yang sedang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah katakan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita punya seorang Rasul teladan. Teladan yang bukan hanya teladan, tapi beliau menjadi teladan terbaik. Teladan yang paling baik. Namun untuk mengetahui kalau beliau adalah teladan yang baik, bagaimana orang bisa mengenal seseorang kalau tidak mengkaji cerita orang itu? Bagaimana kita bisa mengenal seseorang kalau tidak mendekat kepada orang tersebut? Maka dari itulah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kali dibaca di mana tempat. Hakikatnya yang dibaca itu adalah sesuatu yang semakin mengokohkan diri kita agar kita semakin mantap hatinya dengan apa? Dengan karakter-karakter junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di balik itu semua, maka jawabannya sederhana. Pada saat ada orang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong beritahukan kepada kami sifatnya Nabi Muhammad. Tolong beritahukan kepada kami akhlaknya Nabi Muhammad. Tolong beritahukan kepada kami karakternya Nabi Muhammad." Maka Sayyidah Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, yang jawaban itu justru menegur batin kita semua, bukan menegur otak kita lagi, menegur batin kita semua, menyadarkan perasaan kita semua bahwa sebetulnya akhlak manusia ini bukan sembarang punya akhlak. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mau tahu akhlaknya Nabi Muhammad, sebetulnya kalau kamu baca Quran, isi Al-Quran itu sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Yang kau buka dari Al-Quran, ayat demi ayat yang turun, itu sesuai kejadian demi kejadian yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka bila kamu ingin tahu kisah Nabi, sebetulnya bila kau betul-betul mahir terhadap Al-Quran, kau yang paling tahu tentang kisah Nabi. Kau yang paling paham tentang kisah Nabi. Kau yang paling mengerti tentang kisah Nabi.
Akan tetapi di balik itu semua banyak orang yang tidak begitu memahami, sehingga mereka hanya memahami bahwa Al-Quran adalah pesannya Allah, Al-Quran adalah firmannya Allah, namun mereka melupakan kejadian demi kejadian yang ada dan terjadi di balik Al-Quran itu sendiri tidak lepas dari perannya Rasulullah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini Allah kumpulkan kita bersama, tentu bukan tanpa tujuan. Hari ini Allah kita hadirkan bersama, tentu bukan tanpa tujuan. Di balik Allah mentakdirkan kita untuk bisa hadir di satu tempat kebaikan, sejatinya itu semua adalah bukti nyata bahwa Allah ingin menuntun kita, ingin menggiring kita, ingin mengantarkan kita kepada tempat di mana Allah bisa mendidik dan menempa kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih sempurna, pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang bisa lebih berakhlak lagi, pribadi yang insya Allah bisa menyadarkan kepada kita. Mungkin banyak di antara kita yang masih begitu jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun saat kita diperdengarkan tentang akhlak-akhlak kemuliaan Nabi, maka seolah kita seperti sedang disadari di mana peran kita dengan akhlak ini. Apakah kita sudah mengikuti, meneladani, atau justru kita hanya selama ini menjadikan Nabi sebagai nama sang Nabi, tetapi Nabi tidak pernah menjadi teladan kita semua sampai hari ini. Oleh karena itu, tema kita hari ini berkumpul, apa yang kita mau bahas? Tentang apa kita mau bicara? Kita mau bicara tentang kesempurnaan karakter Rasulullah, kesempurnaan karakter Nabi Muhammad. Sayyiduna Hassan bin Thabit, salah seorang sahabat Nabi. Beliau hidup di zaman Nabi, beliau ada di sekitar Nabi, beliau memuji Nabi. Apa pujian Hassan bin Thabit? Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ajmalu minka. Ini ucapan siapa? Hassan bin Thabit. Sosok yang lebih indah darimu, duhai Nabi, sungguh aku tidak pernah bertemu dengannya. Yang lebih tampan darimu, duhai Nabi, sungguh aku tidak pernah melihatnya. Yang lebih bagus darimu, wahai Nabi, sungguh mata ini tidak pernah memandangnya. Wa ahsanu minka, dan sungguh yang lebih baik darimu, duhai Nabi, tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun di bumi ini. Kau dilahirkan mubarra'an, kau dilahirkan terbebas dari semua celaan. Seolah-olah katanya kau lahir di muka bumi ini seperti semua yang kau kehendaki. Waduh. Ini pujian siapa? Ini pujian Hassan bin Thabit. Apa Hassan bin Thabit ditegur oleh Nabi saat itu? Tidak. Pujian ini bukan orang biasa yang memuji, sahabat Nabi. Tertulis di dalam sejarah, ada di kitab-kitab sejarah. Apa Nabi marah dengan Hassan? Tidak. Itu Hassan, paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi.
memuji Nabi juga. Di antara syairnya yang begitu panjang tentang pujian Nabi, apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib? Apa yang dikatakan? Abbas bin Abdul Muttalib bilang, saat kau lahir wahai Muhammad, kata dia bilang, asyraqatil ardu wa adaat binurikal ufugu. Waktu kamu lahir wahai Muhammad, ini bumi seolah terpancar sinar cahaya yang begitu terang benderang, sampai-sampai terangnya menembus lapisan ufuk yang ada di semesta sana. Ini siapa yang muji? Pamannya Nabi. Di zaman siapa? Zamannya Nabi. Di hadapan siapa memuji? Di hadapan Nabi. Apa Nabi marah kepada Abbas? Tidak, demi Allah. Nabi tidak marah. Lalu apa yang Nabi lakukan kepada para pemuji-pemujinya itu hari itu? Abbas didoakan, semoga Allah memelihara semua gigi-gigimu. Allah memelihara lisanmu dari semua penyakit yang ada. Katanya dikatakan, itu Abbas bin Abdul Muttalib sampai usianya tua, satu pun giginya nggak ada yang tanggal. Doa Nabi, mendoakan orang yang memuji Nabi. Doa Nabi mendoakan orang yang memuji Nabi. Pujian-pujian indah yang tersemat dengan Nabi itu bukan ghulu. Ghulu itu apa, Bu? Maaf, berlebihan. Kenapa saya katakan tidak berlebihan? Karena memang nabinya kelebihan. Kalau berlebihan itu, maaf orang jelek dibilang cakep. Itu berlebihan. Orang biasa diperlakukan luar biasa, itu berlebihan. Betul apa enggak? Tapi kalau memang dasarannya orangnya cakep, orangnya baik, orangnya bagus, perangainya indah, budi pekertinya santun, bahkan Allah sendiri yang menyebutnya di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seseorang yang akhlaknya sangat-sangat luhur. Itu bukan orang yang ngomong, itu Allah yang puji. Itu Allah yang puji. Dari dasar itulah mengapa kita temukan kok banyak ya orang puji-puji Nabi, karena sejatinya memuji Nabi itu kebenaran, bukan kedustaan, bukan kebohongan. Karena disebut dengan kesempurnaan, memang Nabi kita adalah sosok manusia yang diciptakan Allah dalam rupa wujud sempurna. Gimana enggak sempurna? Kita lihat ada Nabi Yusuf, kisahnya sama Allah dikutip. Katanya Nabi Yusuf saking indahnya, keindahannya membuat para wanita tercengang memandangnya, terkesima melihat wajahnya, sampai-sampai enggak sadar memotong jari jemarinya. Itu keindahan siapa? Nabi Yusuf. Yang cerita siapa? Allah. Apa cerita tentang tampannya Yusuf ghulu? Berlebihan. Kalau berlebihan kenapa Allah ceritai? Itu cerita Nabi Yusuf. Tampannya Nabi Yusuf jika dibandingkan dengan tampannya Nabi Muhammad, hanya separuhnya. Hanya separuhnya. Ini baru dari fisik. Separuh tampannya Nabi, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sampai separuh. Tampannya Nabi dengan tampannya Yusuf nggak sebanding. Tapi ada yang nanya, katanya,
Kenapa kok dalam hidupnya Nabi yang begitu tampan nggak kedengeran cerita perempuan motong jari jemarinya karena terkesima melihat wajahnya Nabi? Kenapa justru Nabi Yusuf yang tampannya lebih sedikit daripada tampannya Nabi kok sampai ada yang motong jari jemarinya? Sederhana jawabannya. Dijawab kok oleh ulama. Kata ulama apa? Memang di zaman dulu tidak ada perempuan yang kepotong jari jemarinya karena terkesima melihat Nabi. Lalu bagaimana? Bagaimana mereka terkesima? Iya, setiap perempuan di zaman itu yang melihat Nabi bukan jari yang terpotong, tapi hati mereka teriris-iris karena mereka di dalam doanya selalu berandai-andai, andai aku istri Muhammad. Tuh. Hatinya yang teriris-iris. Kalau jari mah teriris-iris cuman bengong doang. Belum tentu mau jadi suami, mau jadi istri, belum tentu. Tapi saat Nabi yang lewat, seolah semuanya siap. Nabi kapan aja mau minta saya siap katanya. Kenapa? Karena ini tentang hati yang teriris-iris karena terkagum-kagumnya mereka dengan ketampanan Nabi Muhammad. Sebagian ulama lagi mengatakan hati yang teriris-iris karena terkagum-kagumnya dengan ketampanan Nabi Muhammad. Namun setiap mata tidak kuasa memandangnya dengan seksama karena pancaran sinar wajahnya yang begitu terang menderang. Layaknya kita yang melihat matahari tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, tapi kita butuh kacamata agar kita betul-betul bisa melihat sinarnya. Wahakadha, dan begitulah yang terjadi. Itu baru dari kisaran pancaran sinar wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wajah yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah yang pernah diriwayatkan dalam satu riwayat, katanya Sayyidah Aisyah saat itu sedang menjahit sesuatu di rumahnya. Namun tiba-tiba saat tengah-tengah menjahit, lampu minyaknya padam, minyaknya habis, dan di tengah beliau sedang menjahit, tahu-tahu jarumnya terjatuh, membuat Sayyidah Aisyah meraba-raba, mana jarumnya? Mana jarumnya? Enggak kunjung juga ditemukan jarum tersebut yang jatuh. Tapi setelah Nabi pulang dari masjid, Nabi masuk ke rumahnya, masuk ke dalam pintu rumah kamarnya Aisyah. Begitu Nabi berdiri di depan pintu kamarnya, saat itu juga Sayyidah Aisyah ngelihat jarum yang jatuh dari tadi dicarinya. Dari mana cahaya itu keluar? Dari wajahnya Nabi Muhammad. Wajahnya Nabi Muhammad. Ini baru wajah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Belum lagi kesempurnaan fisik lainnya. Namun di balik itu semua, jika kita hanya bicara tampan, jika kita hanya bicara tentang kesempurnaan fisik dan lain sebagainya, mungkin kita bukan hanya tercengang, tetapi kita pun akan muncul rasa bahwa kita ingin sekali diperkenankan melihat wajahnya. Pengen dong bisa ngelihat wajahnya, pengen dong bisa memandang wajahnya. Namun di balik itu semua, ketampanan luar ini hanya kiasan saja. Karena semua yang terpancar di luar itu sumbernya dari dalam. Ibu hari ini cantik, kenapa? Karena hati ibu cantik. Rasulullah kenapa begitu indah dan tampan wajahnya? Karena hatinya begitu indah. Mengapa beliau memiliki fisik karakter yang begitu sempurna? Karena dalamnya diri beliau, jiwanya, rohnya sangat-sangatlah sempurna. Nabi Muhammad SAW yang kala diutus oleh Allah membawa misi. Apa misinya? Wa ma bu'ithu illa liutammim makarimal akhlaq. Aku tidak diutus di sini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita bicara kesempurnaan karakternya Rasulullah,
Maka yang dimaksud dengan sempurna di sini adalah kesempurnaan karakter akhlaknya Rasulullah. Karakter yang begitu luar biasa, yang tidak umum, yang dimiliki oleh semua manusia sekalipun. Jangankan manusia, Nabi yang serupa dengannya pun jarang. Nabi yang betul-betul memiliki jiwa sepertinya pun tidak. Walaupun sekelas Nabi, kita temukan Nabi Musa meninggalkan Fir'aun, Nabi Isa meninggalkan musuh-musuhnya, orang-orang yang membencinya. Nabi Nuh meninggalkan kaumnya, Nabi Saleh meninggalkan kaumnya. Satu-satunya Nabi yang tidak meninggalkan kaumnya hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah meninggalkan kaumnya, sekalipun kaum itu justru yang mengusirnya. Jadi kalau ditanya, kenapa Nabi keluar dari Mekah? Itu Nabi ninggalin dong kaumnya. Tidak, ibu-ibu. Nabi diusir. Nabi dikeluarkan. Nabi berkali-kali diupaya untuk dibunuh oleh kaumnya. Nabi pergi ke Taif mencari peruntungan, barangkali di Taif Nabi bisa diselamatkan dan bisa disambut. Tapi ternyata di Taif pun beliau bukan mendapatkan perlakuan yang baik, tetapi di Taif pun beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mereka berpindah dari tempat ke tempat mencari jalan selamat, tapi sekalipun Nabi tidak pernah meninggalkan kaumnya sampai Allah memberikan perintah untuk berhijrah ke kota Madinah. Apa Nabi hijrah tidak kembali ke Mekah? Justru hijrahnya agar membebaskan kota Mekah. Tapi lihat kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad. Di tahun ke-8 beliau hijrah, Nabi Muhammad dengan pasukan kaum muslimin lainnya mau membebaskan kota Mekah. Ingat Bu, bagaimana dulu Nabi di Mekah dimusuhin. Bagaimana dulu Nabi di Mekah diinjak dan diludahin. Bagaimana dulu Nabi di Mekah dilukai dan disakiti. Semua kenangan-kenangan itu melekat di dalam hati. Sahabat semuanya pun selalu mengingat perlakuan orang Mekah yang begitu kejinya kepada Nabi. Tapi pada saat Nabi kembali dari Madinah ke Mekah, peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, di depan Nabi Muhammad ini berjajar wajah yang pernah meludahinya, wajah yang pernah menodongkan pisau di hadapannya, wajah yang pernah bersekongkol ingin membunuhnya, wajah yang pernah bahkan melempari kotoran di pundaknya, wajah yang pernah memboikot segala sesuatu agar Nabi dan keluarganya tidak makan apa-apa. Wajah-wajah ini semua di depan Nabi. Nabi kemudian berkata kepada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, hei wahai orang-orang Quraisy, apa yang kalian kira aku akan berlakukan pada kalian? Kalian kira saya kembali hari ini saya mau ngapain?" Orang Quraisy jawab, "Kamu orang baik, kamu anaknya orang baik, kamu keturunannya orang baik." Nabi senyum. Sahabat ngira Nabi mau balas dendam. Orang Mekah sebagian ngira Muhammad datang mau balas dendam. Tapi lihat jawaban mulia Nabi Muhammad. Kamu mau tahu akhlak ini akhlak? Orang yang dulu pernah meludah, orang yang dulu pernah melempar kotoran kepadanya, orang yang dulu bersekongkol ingin membunuhnya, orang yang dulu pernah menyakiti perasaannya dengan membunuh paman kesayangannya, orang yang dulu dengan sengaja merobek dada pamannya, wajah-wajah mereka tepat di hadapan Nabi Muhammad. Tapi lihat apa yang Nabi katakan, wala aqul illa ma qala kama akhi Yusuf.
Saya nggak akan ngomong kecuali yang akan saya ucap kepada kalian sebagaimana yang diucap saudaraku Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu saudaranya membuang Nabi Yusuf di sumur. Saudaranya yang jahat musuhin Nabi Yusuf sampai Nabi Yusuf harus dibawa pergi bertahun-tahun lamanya, dipisahkan oleh ayahnya. Nabi Yusuf yang masih kecil diperlakukan dengan perlakuan yang zalim oleh saudara-saudaranya. Tapi di saat Nabi Yusuf kembali, Nabi Yusuf menjadi raja, Nabi Yusuf dimuliakan, saudara-saudaranya datang. Saudara-saudaranya dipanggil, saudaranya pikir mereka akan dipenjara oleh Yusuf. Saudaranya pikir mereka akan dibalas oleh Yusuf. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? La tathriba ba'da al-yawm. Idhabu antum tulaqo. Kalian semua sudah aku maafkan. Udah. Kalian semua udah gak punya salah. Kalian semua udah gak punya kejelekan. Pergilah kalian semua bebas. Kata-kata Yusuf diulang sama Nabi Muhammad. Di depan orang yang dulu melempari kotoran di pundaknya. Di depan orang yang dulu mengusirnya. Di depan orang yang dulu mengacungkan tangan di hadapannya. Di depan orang yang dulu pernah berbuat zalim kepadanya. Apa jawaban Nabi? La tathriba ba'dal yawm. Hari ini enggak ada lagi hitung-hitungan sama kalian. Hari ini kalian semua enggak punya lagi salah. Hari ini kalian semua enggak punya lagi dosa. Pergi, kalian semuanya bebas. Justru ucapan Nabi yang begitu menyentuh perasaan orang-orang Mekah yang hatinya begitu keras. Sehingga membuat mereka semua hari itu berbondong-bondong mengucapkan syahadat kepada Allah. Mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah karena tersentuh dengan keluhuran akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu, orang yang jahat sama kita, yang zalim sama kita, yang pernah lukain perasaan kita, yang pernah ngambil hak kita, yang pernah mungkin nyinggung perasaan kita, bagaimana sikap kita dengan mereka? Kita manusia. Dan semua yang pernah nyakitin perasaan pasti ada. Yang pernah merasa dizalimi juga pasti ada. Tapi yang menjadi pertanyaan, bisakah kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad? Orang-orang yang mungkin pernah nyakitin kita, baik orang dekat maupun orang jauh sekalipun, baik sahabat karib maupun sahabat biasa-biasa sekalipun, semua dari mereka yang mungkin pernah nyinggung perasaan kita, keluarga, saudara, kemudian teman-teman di sekitar kita, mereka semua mungkin pernah melukai perasaan kita. Namun pertanyaannya, kita ingin membalas mereka atau kita ingin memaafkan mereka seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad? Kita ingin mau sama berbuat jahat dengan mereka atau kita justru ingin memberi maaf kepada mereka yang selalu melukai perasaan kita? Tidak seorang pun dari kita yang luput dari merasa terluka oleh perlakuan orang lain. Tidak seorang pun dari kita yang luput dari perasaan pernah merasa disakiti oleh orang lain. Tidak seorang pun dari kita yang luput dari merasa pernah dibenci oleh orang lain. Namun ketahuilah, yang merasakan itu bukan hanya kita, yang kita rasa pun pernah dirasakan Nabi Muhammad. Tapi jika kau tanya akhlak, Nabi Muhammad gak pernah mau balas keburukan dengan keburukan, tetapi selalu yang beliau lakukan membalas keburukan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya begitu santun, Masya Allah.
Orang-orang yang jahat terang-terangan dimaafkan dengan begitu mudahnya oleh beliau. Inilah yang justru membuat Nabi kita sampai hari ini tidak pernah bisa dilupakan. Kita jikalau mengingat Abu Jahal, jahat sama Nabi. Jikalau kita menyebut nama Abu Lahab, jahat sama Nabi. Pernah jahat sama Nabi, nyakitin Nabi, melukai Nabi. Tapi terkadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai umat luput. Kalau kita menjadi umat pun berapa kali dan mungkin sering kali kita melukai hati Nabi. Berapa kali dan mungkin sering kali bahkan kita melukai perasaan Nabi, menyinggung perasaan Nabi, mengabaikan ajaran-ajaran Nabi, meninggalkan kepentingan urusan Nabi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap hari Kamis Allah hantarkan amal ibadah kita kepada Nabi Muhammad. Amal ibadah yang mana? Yang baik atau semua amal ibadah kita? Semua amal ibadah kita dihantarkan kepada Nabi. Namun coba kau ingat dan kau simak apa yang beliau katakan kepada kita. Setiap tu'rad alayya a'malakum, dihantarkan kepadaku amal-amal kalian semua. In wajadtu khairan fahamidullah, wa in wajadtu ghairu dzalik fa astaghfirullah. Jika dari amal itu aku dapati kebaikan dari amal umatku, aku dapati kesalehan dari amal umatku, ketaatan dari amal-amal umatku, apa yang dilakukan sama Nabi? Aku bersyukur kepada Allah. Aku merasa berbahagia karena melihat ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh umatku. Tetapi jika yang kudapati selain daripada itu, kalau selain dari taat artinya maksiat, kalau selain dari taat artinya dosa, selain dari taat artinya pelanggaran, selain dari taat artinya tentunya kesalahan. Berarti semua kesalahan yang kita perbuat, barangkali jikalau mungkin dalam satu minggu ada ghibah yang kita ucap, ada dusta yang kita ucap, ada kebencian yang kita ucap, ada perbuatan-perbuatan lalai lainnya yang kita lakukan. Semua itu disodorkan kepada Nabi Muhammad, dan lihatlah apa yang beliau lakukan saat melihat Fulan ibnu Fulan pada hari ini, di waktu ini dia bermaksiat kepada Allah, dia berghibah, dia bernamimah, dia berdusta, dia berbuat salah, dia melakukan kepelanggaran, dia meninggalkan ketaatan, ada fardu yang ditinggalkan, ada sunnah yang sengaja diselewengkan, ada amanat yang tidak ditunaikan, ada hak yang tidak dia tegakkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat Nabi membaca itu, tidakkah kau membayangkan wajahnya, betapa sedihnya beliau melihat amalan tersebut? Betapa hancurnya hati beliau dikirimkan laporan tersebut. Bayangkan bila kita punya anak kita yang mungkin kita cinta, yang kita sayang, lalu kemudian ada rapot kehidupan yang dihantarkan kepada kalian. Anakmu mungkin pernah berbuat ini dan itu, anakmu pernah begini, anakmu pernah begitu. Betapa hancurnya hatimu wahai ibu saat dilaporkan tentang keburukan-keburukan anak-anakmu. Betapa hancurnya hatimu wahai ibu saat kau lihat ternyata anakmu tidak sebaik yang nampak di dalam penampakan yang kau lihat di hadapanmu. Bayangkan laporan itu sampai kepada Rasulullah. Laporan itu sampai ke tangannya Rasulullah. Laporan itu dibaca oleh Rasulullah, amalan itu dilihat oleh Rasulullah, tapi lihat akhlaknya Rasulullah. Saat beliau melihat ternyata catatan itu bukanlah kebaikan, amalan yang kita lakukan bukanlah kebaikan, adanya kemaksiatan dan kesalahan,
Apa yang Rasulullah lakukan? Fa astaghfirullah, maka aku memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa-dosa umatku yang telah berbuat dosa kepada Allah. Beliau yang meminta ampun, beliau yang beristighfar dan meminta ampun kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kemaksiatan yang kita buat. Ibu, mungkin dosa kita minggu lalu, dosa kita bulan lalu, dosa kita beberapa tahun yang lalu belum sempat kita mintakan ampun kepada Allah sampai hari ini. Tetapi di balik itu semua, Rasulullah sudah lebih dulu memintakan ampun kepada Allah atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Rasulullah. Ya, kenapa saya katakan kepada Rasulullah? Karena berbuat taat bukan hanya kepada Allah, taat pun juga harus disertai taat kepada Rasulullah. Berbuat baik harus kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Begitupun saat kita berbuat kemaksiatan, kita bermaksiat bukan hanya kepada Allah, namun kita pun juga bermaksiat kepada Rasulullah. Bayangkan, kemaksiatan-kemaksiatan itu belum sampai kepada Allah, tapi Rasulullah sudah mencegahnya lebih dulu. Agar apa? Agar beliau lebih dulu bisa memintakan ampun untuk kesalahan-kesalahan dari umatnya. Ini akhlak. Coba kita tanya sama diri kita, berapa banyak orang yang buat salah sama kita? Dan pernahkah ada dari kita yang berbuat salah justru kita mintakan ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang mereka perbuat? Pernahkah ada orang yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah zalim kepada kita, yang pernah melukai perasaan kita, yang mungkin pernah nyinggung hati kita, yang mungkin pernah menyelewengkan tanggung jawabnya kepada kita? Tanya sama hati kita, pernah enggak mereka yang zalim-zalim itu, yang pernah menyakiti itu, justru kau angkat kedua belah tanganmu, justru kau mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kesalahan mereka kepadamu? Jikalau belum pernah, yuk kita coba. Yuk kita ikuti akhlak Nabi yang satu ini. Yuk kita tiru dan kita contoh kesempurnaan dari akhlaknya Nabi. Karena ternyata di balik kesempurnaan dari akhlak yang paling mulia, anta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang pernah berlaku zalim kepadamu. Memang susah Bu, memang sulit, memang berat. Tapi jikalau kita berniat, insya Allah pertolongan Allah dekat, pertolongan Allah akan sampai kepada kita. Dan insya Allah semua yang mungkin pernah melukai perasaan-perasaan kita, dengan doa-doa yang kita panjatkan pun akan sama perbuatannya seperti yang Rasulullah perbuat. Ibu, saat Nabi mendoakan kaum yang jahat kepadanya, pada saat Nabi di Taif, Nabi dilimpari batu, Nabi dilimpuki batu, bahkan beberapa banyaknya algojo berdiri dengan tegaknya menghujani Nabi dengan pukulan dan hantaman dari tangan-tangan besarnya mereka. Apakah Nabi lewat? Nabi selamat? Nabi dihantam, wajahnya berdarah, keringatnya bercucuran, tubuhnya dipenuhi dengan lebam, sehingga membuat beliau terkulai lemas tak berdaya. Saat itu di Taif semua orang membenci Nabi, semua orang mengusir Nabi, sampai Nabi harus keluar dari Taif dengan susah payah menyelamatkan diri. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ditawarkan malaikat datang kepadanya, ya Rasulullah, maukah malaikat yang datang ini diutus oleh Allah menghancurkan gunung Taif lalu menenggelamkan semua orang-orang di Taif? Apa kau mau? Karena jika kau mau, kami hanya ada di bawah perintahmu. Tapi lihat jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku, sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Saat Nabi melayangkan doa kepada mereka, apa yang terjadi pada Taif? Doa Nabi diijabah oleh Allah.
Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Kalau hari ini kita pergi ke Taif, kita akan lihat mereka yang ada di sana bukan orang kafir, mereka orang muslim. Kalau hari ini kita pergi ke Taif, kita akan lihat orang yang tinggal di Taif, mereka orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Mereka orang-orang yang ibadah kepada Allah, bahkan anak-anak keturunan mereka adalah penghafal firman dari firman-firmannya Allah. Itu doa dari Rasulullah. Bu, coba. Kalau yang mungkin ada yang pernah nyinggung perasaan, ipar mungkin, mertua mungkin, saudara sendiri mungkin, teman dekat sendiri mungkin, atau mungkin tetangga kita, siapapun dari mereka. Lalu kau doakan mereka. Kau angkat tanganmu di hadapan Allah untuk mereka. Lalu kau lihat berapa tahun ke depan. Mungkin yang dulu pernah jahat kepadamu, boleh jadi 2 tahun atau 1 tahun mendatang mereka sama-sama orang yang duduk pengajian bersama denganmu. Orang-orang yang tertuntun menuju jalan hidayah sama seperti dirimu. Orang-orang yang justru juga ingin mengenal Allah dan Rasulnya seperti kamu. Mereka justru bisa berubah dengan lantunan doa yang kau panjatkan kepada Allah. Tapi bila yang kau pilih adalah dendam, bila yang kau pilih adalah benci, bila yang kau pilih adalah rasa sakit hati, apa mereka akan berubah? Apa mereka akan benar? Terbayang atau tidak bila Rasulullah sakit hati kepada semua di antara kita selama ini? Rasulullah merasa terkhianati atas apa yang kita perbuat selama ini. Rasulullah merasa kita telah berdusta atas omongan-omongan cinta yang selama ini kita utarakan kepada beliau. Rasulullah merasa rindumu palsu. Selama ini kau kata kau rindu, tetapi namun kenyataannya rindumu adalah palsu. Kenapa demikian? Karena ternyata di balik rindu kau masih bisa berdusta, kau masih bisa menyelewengkan sunnah, kau masih bisa menyelewengkan syariat, kau masih bisa mengamalkan sesuatu yang Nabi justru dan Rasulnya tidak suka. Kau bisa melakukan itu, lalu Nabi sakit hati sama kita, Nabi kecewa sama kita. Kepada siapa lagi kita mau berharap? Pertolongan syafaat siapa yang kau harap? Pertolongan dari mana yang ingin kau capai? Pertolongan siapa yang ingin kau kejar? Demi Allah enggak ada. Untung punya Nabi yang akhlaknya luar biasa. Beliau enggak pernah sakit hati sama umat. Beliau enggak pernah kecewa sama umat. Beliau enggak pernah tersinggung sama umat. Tetapi justru setiap kali umatnya melakukan sesuatu yang salah, beliau adalah yang paling berharap kebaikan untuk umat. Umatnya yang paling banyak salahnya, justru yang paling banyak ditolong dan diulurkan syafaatnya. Bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi di dalam sabdanya, syafaati di ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar dari umatku. Syafaatku pertama akan jatuh untuk mereka yang berbuat dosa-dosa besar dari umatku. Syafaatku akan kuulurkan untuk mereka yang justru paling jauh dari ajaranku. Lalu orang-orang yang dekat dengan Rasulullah di mana tempatnya? Mereka bukan disyafaati, tapi mereka adalah orang-orang yang membantu Rasulullah untuk mensyafaati teman-teman dan orang-orang lainnya. Rasulullah sibuk sama pendosa. Makanya kalau kita yang merasa diri kita penuh dosa, tidakkah kau ingin sibukkan dirimu dengan Rasulullah? Tidakkah kau ingin sibukkan dirimu dengan ajaran Rasulullah? Tidakkah kau ingin sibukkan dirimu untuk lebih mengenal tentang Rasulullah? Karena semakin kau mengenalnya, semakin kau berpeluang berdekatan dengannya. Semakin kau mengenalnya, esok kau akan kemungkinan besar berada di dalam barisannya. Semakin kau mengenalnya, kau semakin besar berpeluang untuk bersanding di surga dengannya. Namun semakin tiris dan miris kau punya pengenalan terhadapnya, kita akan semakin terlempar jauh darinya. Kita akan semakin jauh darinya. Kita akan semakin jauh darinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mau cerita satu kisah tentang orang
yang dulu pernah terjadi di kota Palestina. Orang tersebut orang yang bahkan setiap kali dipanggil hadir perayaan Maulid dia menolak. Diajak Maulid dia nolak. Ustazah dapat kisah ini dari mana? Saya dapat kisah ini dari Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah dari Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kata Sayyid Alwi bilang, saya pernah pergi ke Palestina. Saat saya tiba di Palestina, kami mengadakan perayaan besar saat itu. Kami mengajak orang-orang untuk membaca Maulid Nabi, namun saya tercengang melihat ada satu orang dari awal Maulid sampai akhir berdiri, nggak duduk-duduk. Kalau kita kan Maulid berdirinya cuma diam. Kalau ini Maulid dari awal dibaca sampai selesai dia nggak duduk-duduk. Dia berdiri aja di pojokan dan orang itu sudah tua rentan, sudah tua. Maka saat Maulid dibaca saya liatin aja, kok ini orang aneh katanya. Orang udah duduk dia nggak duduk, dari awal diam belum dia udah berdiri. Maka setelah Maulid selesai, Sayyid Alwi bilang sama orang, saya mau ketemu sama kakek-kakek itu yang berdiri sejak tadi yang gak duduk-duduk. Maka dipanggil kakek-kakek itu lalu diajak ngomong, apa kamu punya alasan sendiri kenapa setiap Maulid dibacakan tadi kok kamu saya lihat berdiri gak duduk-duduk? Dijawab oleh kakek tua itu sambil air matanya jatuh. Iya Habib, katanya dibilang. Beberapa tahun yang lalu saya ini sakit. Saya setiap kali diajak untuk datang ke dalam perayaan-perayaan Maulid, saya yang paling gak mau, saya yang paling nolak, saya yang paling nentang. Satu ketika tiba-tiba saya ini dikasih sakit. Saya berobat ke sana sini, saya udah pergi bahkan dari Eropa, Amerika, kemana tempat saya berobat ke sana sini, tapi saya nggak sembuh-sembuh juga sakit saya. Sampai tiba di satu waktu, entah mengapa, saya bermimpi. Kata dibilang, saya bermimpi Rasulullah datang kepada saya. Pada saat beliau datang, saya mau berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri. Rasulullah makin dekat, saya berusaha berdiri tapi saya nggak bisa berdiri. Saya terus berusaha berdiri, saya nggak bisa berdiri. Dari situ saya bangun dari tidur, saya terkejut. Ada apa dengan saya? Kenapa Rasulullah datang tapi saya nggak bisa berdiri? Kenapa Rasulullah datang tapi saya nggak bisa nyambut? Kemudian dia teringat, apa karena saya sakit? Maka tiba-tiba hari itu dia seolah menanam tekad di dalam dirinya. Kalau Allah izinkan aku sembuh, aku berjanji mulai hari ini aku akan berusaha sebisa mungkin datang di mana tempat adanya Maulid Nabi, aku akan berdiri di sana sampai Maulidnya usai. Aku nggak akan duduk. Kalau apa Bu? Kalau sembuh. Maka subhanallah, dari mimpi itu, dari tekadnya tersebut, berangsur-angsur sakitnya yang selama ini dia derita, sakitnya yang selama ini dia rasa, pulih sampai bahkan sembuh total. Duitnya habis berjuta-juta, mungkin tidak lagi bisa dihitung berapa banyak yang sudah hilang untuk berobat. Namun ternyata begitu dia menanam tekad, saya mau datang, saya mau hadir, baru tekad itu penyakitnya sembuh, penyakitnya sembuh, penyakitnya sembuh. Maka semenjak dari hari itu, demi Allah, kata dia bilang, tiap kali saya dengar ada ajakan perayaan Maulid Nabi, saya datang, tapi saya nggak berani duduk. Saya nggak berani duduk. Kenapa, kata Sayyid Alwi bilang, kenapa kamu nggak berani? Saya takut kalau nanti di hari kiamat
Rasulullah datang, saya benar-benar gak bisa bangun buat nyambut Rasulullah. Saya takut nanti kalau sampai di hari kiamat saya berusaha mau bangkit, mau ikut nyambut sebagaimana penghuni mahsyar yang butuh syafaatnya Rasulullah mau nyambut. Saya takut saya gak bisa bangun nyambut Rasulullah. Maka dari itu semenjak hari itu saya nazar, selagi umur saya ada, kalau saya hadir di mana tempat maulid Nabi, saya nggak mau duduk sampai maulidnya usai. Saya mau berdiri aja, biarin mau orang kata apa, saya mau berdiri aja sampai maulidnya selesai, karena orang nggak tahu apa yang pernah saya rasa. Dari kisah ini Bu, yang bercerita adalah guru-guru saya, seolah menyadarkan kepada kita betapa butuhnya kita sama Nabi Muhammad, betapa inginnya kita dekat dengan Nabi Muhammad. Saya merasa betapa beruntungnya kakek tua tersebut yang diperkenalkan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Namun lihatlah betapa banyaknya, tebalnya dosa yang selama ini kita perbuat, membawa kita bahkan untuk bermimpinya saja kita masih kesulitan. Untuk bermimpi sosok Nabi yang wajahnya begitu terang benderang, yang wajahnya begitu paling tampan, yang wajahnya begitu indah, namun begitu sulitnya kita untuk memandang wajahnya. Dan lalu bagaimana nasib kita di padang mahsyar nanti? Bila di dunia saja kita sudah merasa sulit menatap wajahnya, apalagi di akhirat. Bila di dunia saja kita sudah begitu sulit untuk memandang wajahnya, yang dikhawatirkan bagaimana di akhirat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat kita menghadiri perayaan Maulid, di dalam kajian-kajian ajaran Nabi Muhammad, ilmu-ilmu yang diajarkan tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkan di dalam hatimu sekaligus tujuan dan harapan serta cita-citamu. Ya Rabb, hari ini aku duduk, hari ini aku belajar, hari ini aku ingin semakin mengenal, hari ini aku ingin semakin mendekat. Maka jangan buat jauh Nabi, dekatkan beliau dengan kami semua yang ada di sini ya Rabb. Dekatkan beliau semua dengan kami di sini ya Rabb. Semua dengan kami di sini ya Rabb, agar beliau bisa menjadi sosok manusia yang kami dapat pandang wajahnya ya Rabb, yang kami dapat cium tangannya ya Rabb, yang kami kelak dapat meminum telaganya ya Rabb, yang didapat syafaatnya ya Rabb, yang kami esok kelak akan memasuki surga bersama dengannya ya Rabb. Ya Rabb, dengan berkumpulnya kami bersama hamba-hambamu yang lainnya, kami yakin di tengah-tengah kami ada hamba-hambamu yang soleh. Di tengah-tengah kami ada malaikat-malaikatmu yang dekat kepadamu ya Rabb. Dan terutama kami pun yakin dengan salawat yang kami baca, sebagaimana yang kau sabdakan di dalam sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, tidaklah seorang dari umatku mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk aku menjawab salam dari umatku. Ya Rabb, kami hadir di sini dan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami hadir di sini dan kami sudah melantunkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Sungguh ruhnya Nabi berarti ada di tengah-tengah kita semua. Sungguh ruhnya Nabi berarti ada dan mendengarkan dan melihat kami semua. Maka sampaikan salam rindu kami kepadanya ya Rabb. Sampaikan salam cinta kami kepadanya ya Rabb. Sampaikan salam ingin kami untuk dekat dengannya ya Rabb. Pandang wajah kami, lihat hati kami, dan bersihkan semua noda-nodanya yang ada di dalam hati, agar kami layak bersanding dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, bila Nabi ada di tengah-tengah kami, sebagaimana yang kau sabdakan wahai Rasul untuk kami, ruhmu kembali dan engkau ada di tengah-tengah kami, maka pandang kami dan pandang kami semua di dalam hati kami ada secercah cinta untukmu wahai Nabi, ada setitik cinta untukmu wahai Nabi, ada sedikit cinta untukmu wahai Nabi. Maka jadikan cinta ini dapat membuat kami semakin mendekat kepadamu wahai Nabi. Jadikan cinta ini semakin membuat kami ingin mengikuti dan meneladani akhlak dan budi pekerti
Dengarlah doa-doa kami semua di rumah-Mu yang penuh berkah ini, di rumah-Mu yang penuh dengan keagungan ini, di rumah-Mu yang bercucuran dari rahmat dan kasih sayang-Mu ini. Ampunkan dosa-dosa kami semua, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami semua, bersihkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kami semua. Namun jangan halangi mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad, jangan halangi mata kami untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Jangan halangi kami untuk memandang wajah mulia Nabi Muhammad. Ya Rabb, bila sahabat telah Kau berikan nikmat bersama dengan Nabi, namun jangan Kau halangi kami dari umatnya untuk tidak bisa berdekatan dengan Nabi di akhirat. Ya Rabb, kami takut akan alam barzakh, kami takut akan padang mahsyar, namun satu-satunya harapan kami adalah uluran tangan syafaat Nabi Muhammad. Maka anugerahkan kepada kami dan semua yang hadir di sini, dan tentunya semua orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi, anugerahkan kami syafaat Nabi Muhammad, anugerahkan kami syafaat Nabi Muhammad, anugerahkan kami syafaat Nabi Muhammad. Ya Rabb, tidak seorang pun dari kami kecuali hari ini Kau telah rubah keadaannya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih santun, pribadi yang lebih meniru dan mencontoh meneladani dari akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad. Ya Rabb, hilangkan perangai buruk dalam diri kami, hilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kami, jauhkan perangai-perangai buruk dalam diri kami, dan lindungi kami dari segala kemaksiatan yang kami lakukan selama ini. Ya Rabb, terimalah doa-doa kami. Ya Rabb, dengarlah semua harapan-harapan kami. Ya Rabb, kabulkan semua dari doa-doa kami. Ya Rabb, berikan kemudahan di dalam setiap urusan kami dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang yang esok masuk surga tanpa hisab. Masukkan kami esok ke dalam surga tanpa hisab. Masukkan kami esok ke dalam surga tanpa hisab. Dan anugerahkan kami cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Rasakan di dalam hati kami nikmatnya cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rabb min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.